mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk datang beribadah pada pagi hari ini, memuji, memuliakan namamu. Terlebih lagi untuk kami boleh mendengarkan suaramu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh memahami apa yang kami dengar. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Berikan juga kami kekuatan untuk kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah bertepatan dengan Hari Bapa Sedunia. Itu sebabnya ada satu tema yang sudah ditentukan untuk kita sebagai bahan renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu temanya adalah sukacita seorang bapa. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan mengajarkan kiat-kiat bagaimana menjadi seorang bapa yang baik menurut pikiran saya, sebab saya sendiri masih belajar, saudara, bagaimana menjadi seorang bapa yang baik. Tetapi saya ingin mengajak kita semua pagi hari ini untuk belajar dari Rasul Yohanes, yaitu bagaimana sikap dan tindakan bagi seorang bapa di dalam menjalankan tugas-tugasnya dan panggilannya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penuntun, sebagai seorang pengawas, agar anak-anak yang dibinanya bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu sebabnya khotbah hari ini walaupun berkaitan dengan sukacita seorang bapa, tetapi ini berlaku untuk kita semua sebagai orang tua yang memiliki tugas dan panggilan untuk mendidik, menuntun, mengawasi anak-anak kita, termasuk anak-anak muda, ketika mereka diberikan kesempatan untuk melakukan tugas-tugas kebapaan ini. Itu sebabnya mari kita sama-sama melihat firman Tuhan yang terambil dari surat Yohanes yang ketiga, ayatnya yang keempat. Surat 3 Yohanes ayatnya yang keempat, karena cuma ada satu pasal di sini. Demikian firman Tuhan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Topik khotbah hari ini saya beri judul berjalan dalam kebenaran. Kalau kita membaca di dalam surat Yohanes, khususnya di dalam surat 3 Yohanes, ini adalah kitab yang paling pendek, saudara, di dalam Alkitab kita. Hanya ada 14 ayat. Sekalipun kalau saudara melihat di dalam surat 2 Yohanes itu lebih pendek ayatnya 13, tetapi di dalam jumlah kata-kata yang digunakan oleh Yohanes dalam 3 Yohanes ini itu lebih sedikit, sekitar 25 atau 26 kata. Dalam bahasa aslinya tergantung versi mana yang saudara gunakan. Di dalam 14 ayat ini, saudara, dibagi ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, seperti surat-surat biasanya pada umumnya. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Jadi yang kita baca tadi adalah sebenarnya bagian daripada pembukaan suratnya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang siapa yang menulis surat ini, kepada siapa surat ini dituliskan, apa maksud dan tujuannya dari penulisan ini, sehingga dianggap perlu bagi Rasul Yohanes sebagai penulisnya untuk menuliskan surat ini. Bagian yang kedua itu adalah ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-12, di mana penulisnya ini mulai menjelaskan maksud dan tujuan penulisnya lewat pembahasan fokus kepada 3 karakter utama, yaitu yang bernama Gaius, yang kedua adalah Diotrephes dan Demetrius. Baru ditutup dengan bagian yang ketiga, yaitu ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Jadi ada 15 ayat, saudara, bukan 14. 14, 13, 14. Nah, saudara, di dalam, kalau kita melihat di dalam 3 Yohanes pertama, pembukaan dari ayat ini dituliskan
dari penatua kepada seorang individu yang secara khusus bernama Gaius. Gaius ini mendapat sebutan yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi penulisnya di sini, tradisi gereja meyakini lewat karakter ciri-ciri daripada gaya penulisannya, isinya, pengajarannya, itu mirip sekali dengan Yohanes, sehingga menyimpulkan bahwa Rasul Yohaneslah yang menulis surat ini. Sebab memang tidak dituliskan di situ nama jelasnya. Dia hanya menyebutkan dia adalah sebagai penatua. Penatua di sini, saudara, di dalam literatur Yunani, sebenarnya memiliki arti umum, yaitu yang dituakan, yang dihormati. Tetapi ketika berbicara tentang penatua, ini bukan hanya sekedar, ketika istilah ini digunakan, bukan hanya sekedar mengindikasikan usianya, tetapi justru berbicara kedudukannya, berbicara tentang kepentingannya. Jadi seringkali istilah ini diterjemahkan sebagai ambasador, yaitu yang mewakili kepentingan kelompok, yang mewakili, memiliki kedudukan yang penting dari sebuah lembaga atau institusi. Dan kalau kita bicara di dalam perjanjian lama, karena bangsa Israel ini terdiri dari suku-suku, maka istilah presbuteros ini, istilah penatua ini, digunakan sebagai kepala suku, pemimpin kelompok. Dan di dalam PB juga menggunakan nuansa yang sama. Kadang-kadang dipakai sebagai orang yang tua, kadang-kadang dipakai sebagai ambasador, atau pemimpin dari kelompok, atau kelembagaan institusi. Tetapi yang penting di sini adalah ketika kita bicara presbuteros dalam konteks lembaga keagamaan atau kerohanian, khususnya gereja dalam perjanjian baru, maka ini berbicara tentang seseorang yang memiliki otoritas atas jemaat, seseorang yang memiliki kuasa, kepentingan terhadap jemaatnya. Itu sebabnya, saudara, surat ini secara khusus dituliskan kepada seorang yang bernama Gaius. Gaius ini adalah seorang pemimpin juga di dalam gereja lokal, diyakini sebagai pemimpin gereja lokal. Memang ada nama-nama Gaius lain di dalam Alkitab yang berhubungan dengan Paulus. Tetapi Gaius ini kelihatannya berbeda karena daerah asalnya juga berbeda. Jadi Gaius ini, saudara, disebut sebagai yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi ungkapan dalam kebenaran ini yang perlu kita cermati dalam surat 3 Yohanes ini. Mengapa, saudara? Karena kalau kita bicara Gaius dikatakan yang kukasihi dalam kebenaran, maka istilah dalam kebenaran ini menjelaskan satu alasan yang spesifik. Mengapa penulisnya mengatakan dia kukasihi? Dia kukasihi karena dia melakukan kebenaran. Dan ini yang sebenarnya menjadi fokus yang paling utama di dalam surat 3 Yohanes ini. Itu sebabnya dari 7 kemunculan tentang istilah kebenaran, ini 4 kalinya muncul hanya dalam pembukaannya saja. Jadi memang fokus daripada Rasul Yohanes menuliskan ini kepada Gaius karena ingin menekankan bagaimana sesungguhnya orang-orang percaya itu hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita melihat dalam surat 3 Yohanes ini, bicara tentang contoh-contohnya pun, bicara tentang bagaimana sebenarnya hidup dalam kebenaran. Arti kebenaran, saudara, menggunakan istilah kalau dalam bahasa aslinya itu ya aletheia, sering kita dengar mungkin ya, kebenaran. Dan sebenarnya kalau dalam surat Yohanes, istilah kebenaran ini bisa memiliki 2 arti. Yang pertama, bisa berarti bahwa kebenaran ini adalah pengajaran yang benar, doktrin yang benar, pengajaran yang ortodoks, pengajaran yang lurus. Dan ini dibedakan dengan pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang pseudos atau pengajaran yang tidak benar, dusta, tipu daya. Makanya Yohanes menggunakan 2 istilah ini sebagai sesuatu yang berbeda. Contohnya dalam Yohanes 8 ayat 44.
Di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Sebab di dalam dia tidak ada aletheia, tidak ada kebenaran. Sebab ia adalah pendusta, pseudo, dan bapak segala dusta. Jadi kebenaran bicara dusta atau pengajaran yang benar dengan pengajaran yang palsu. Juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 21. Di situ dikatakan, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan yang berasal dari kebenaran. Jadi bicara aletheia ini bisa artinya doktrin atau pengajaran yang benar dibandingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Banyak sekali ditulis di dalam terutama surat 2 Yohanes, saudara. Bicara tentang anti-Kristus. Dan arti yang kedua, itu bisa berarti aletheia ini bisa berarti sikap dan tindakan seseorang yang benar. Jadi yang disebut bahasa kerennya itu ortopati dan ortopraksi. Jadi bukan hanya pengajaran yang benar, tetapi sikap dan tindakan yang benar pula. Nah, dua istilah ini, saudara, atau tiga istilah ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan itulah yang membentuk prinsip di dalam pengajaran yang injili, pengajaran yang alkitabiah, keyakinan bahwa pengajaran yang benar akan membentuk cara pikir yang benar atau sikap yang benar yang menuntun kepada perbuatan yang benar. Kalau istilah kerennya dikenal dengan ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Jadi ketiganya inilah tidak dipisahkan ketika kita bicara tentang keseluruhan daripada surat Yohanes. Kalau saudara nanti di rumah baca lagi, saudara, maka arti yang kedua ini yang menjadi fokus utama dari surat Yohanes yang ketiga, yaitu bagaimana sikap dan tindakan seseorang di dalam menjalankan keyakinannya. Sebab tidak ada satu ayat pun di dalam surat 3 Yohanes yang menyinggung soal pengajaran sesat. Tidak ada satu ayat pun yang membahas tentang ajaran-ajaran sesat. Isinya hanya berbicara tentang bagaimana sikap dan tindakan daripada tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai contoh bagaimana sebenarnya hidup dalam kebenaran dan hidup yang di luar kebenaran. Ya, jadi tidak ada seperti itu. Bahkan kalau dari ayat yang baru saja tadi kita baca, ayatnya yang ketiga dan keempat, saudara, di situ dikatakan, aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang kepada Yohanes dan memberi kesaksian di dalam ayatnya yang ketiga, ya, tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi Yohanes ini bukan hanya mengenal Gaius, tetapi juga diteguhkan lewat kesaksian-kesaksian orang-orang yang diutus oleh Yohanes, para misioneri pada waktu itu. Dan dia bukan hanya mengenal Gaius, tetapi juga dia diteguhkan lewat kesaksian-kesaksian mereka bahwa Gaius itu hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi anak-anakku di sini dalam bentuk jamak, saudara. Jadi bukan hanya berbicara kepada Gaius, tetapi juga bicara kepada jemaat-jemaat di sana. Dengan kata lain, bahwa istilah anak-anak di sini adalah merupakan buah pelayanan dari Rasul Yohanes. Jadi berbicara tentang bagaimana Rasul Yohanes sebagai penatua, sebagai gembala, sebagai pemimpin, itu begitu peduli dengan keadaan mereka. Dan Yohanes memiliki tugas untuk terus mendidik mereka, menuntun mereka, dan mengawasi mereka. Jadi kesaksian yang diberikan oleh saudara-saudara yang datang kepada Gaius dan kembali kepada Yohanes, mereka menceritakan sebagai bukti, sebagai fakta, bagaimana tindakan Gaius di dalam menerima mereka, di dalam bagaimana Gaius menolong mereka di dalam misi penginjilannya, di dalam tugas-tugasnya menjalankan kebenaran ini.
Jadi mereka bukan hanya melihat, tetapi juga mereka merasakan secara langsung apa yang dilakukan oleh Gaius ketika mereka berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam teks aslinya saudara, kata hidup dalam kebenaran ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan berjalan dalam kebenaran. Sebab memang ada konotasi yang berbeda dalam menggunakan istilah kehidupan ataupun berjalan. Ya, kalau menggunakan istilah berjalan dalam bahasa aslinya memang berjalan, saudara. Ya, bukan hidup. Nah, kalau berjalan ini, saudara, artinya ada serangkaian rambu-rambu, ada serangkaian aturan-aturan, peringatan-peringatan, larangan-larangan, atau arahan-arahan. Bagaimana seorang harus menjalani kehidupannya supaya sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi, berjalan dalam kebenaran inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes. Contoh misalnya, kalau kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-20. Di situ dijelaskan, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Kemudian dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dengan kata lain, ketika berbicara berjalan dalam kebenaran, ini berbicara cara bagaimana seseorang menjalani kehidupannya yang sesuai kaitannya itu selalu dengan firman Tuhan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, sekalipun surat ini menekankan pentingnya ortopati dan ortopraksi, pentingnya sikap dan tindakan kehidupan orang percaya, tidak mengabaikan ortodoksinya, yaitu pengajaran yang benar. Sebab pengajaran yang benar akan mengubah cara berpikir yang benar dan menuntun kepada tindakan yang benar pula. Dan itu ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di dalam pasal yang 12 ayat 1-2. Di situ dikatakan, berubahlah melalui pembaharuan budimu, cara berpikir kamu, sehingga engkau tahu mana yang benar dan berkenan kepada Allah. Jadi itu menjadi hal yang penting. Dengan kata lain, berjalan dalam kebenaran ini berbicara tentang berkaitan dengan bagaimana orang melakukan firman Tuhan. Bagaimana orang-orang benar-benar taat terhadap firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 17. Ketika Yesus sebelum dia ditangkap, dia berdoa. Berdoa dengan panjang dan lebar di situ. Dia mendoakan kepada murid-muridnya, dia berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di sini, sekalipun sekali lagi Yohanes menekankan cara hidup yang benar, tetapi tidak lepas daripada doktrin yang benar. Itu sebabnya kalau saudara kemudian masuk ke dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang kelima, maka Paulus membuka seperti ini, ayat yang kelima. Saudara yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Jadi ayatnya yang kelima dikatakan engkau bertindak sebagai orang percaya. Orang yang beriman, orang yang mengerti firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Gaius ini mulai berbicara tentang tokoh utamanya yaitu Gaius, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Ya, jadi mungkin bisa ditampilkan ayatnya yang kelima, keenam, supaya saudara bisa sama-sama mengerti ayat ini. Ya, bagaimana urutan daripada firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes. Bagaimana pola pikir Yohanes yang akan disampaikan kepada Gaius. Jadi saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Ya, jadi di sini sekalipun mereka orang asing, sebenarnya ada dua terjemahan, saudara.
ketika bicara segala sesuatu untuk saudara-saudara, ini adalah para misioneri, dan juga bisa juga diartikan dan orang-orang asing yang datang kepada Gaius. Orang asing ini tentunya berbicara tentang orang-orang Kristen, karena di dalam ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan mereka itu karena nama Allah mereka berangkat, mereka pergi. Ya, jadi bicara dengan orang-orang Kristen. Jadi secara ekstrim Gaius itu benar-benar mengambil bagian di dalam pelayanan mereka, menolong mereka di dalam mencukupi kebutuhan mereka. Yohanes mengatakan sebab mereka itu melakukan perjalanan, mereka berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak percaya Allah. Jadi dengan kata lain, hidup mereka memang benar-benar ditopang oleh jemaat pada waktu itu. Ya, itu sebabnya dikatakan oleh Yohanes, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Mengambil bagian, ini penting sekali saudara, mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bapak Ibu, di dalam gereja Paulus menekankan bahwa kita ini adalah sebagai tubuh Kristus, di mana kita sebagai tubuh Kristus, kita memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Kita tidak mungkin melakukan semuanya. Mata hanya untuk melihat, tangan untuk memegang, menjamah, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar. Itu sebabnya kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dan tidak semua orang mempunyai karunia yang sama. Mungkin saudara tidak punya karunia untuk menginjil. Saya tidak punya karunia menjadi gembala. Yang lain mungkin tidak punya karunia untuk mengajar. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukannya. Mungkin tidak secara khusus kita lakukan itu. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita, sekalipun kita tidak mempunyai karunia-karunia itu, kita bisa menjadi sebagai penopang, mengambil bagian, dikatakan di situ, mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Dan inilah yang sebenarnya Gaius lakukan. Sebagai orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, dia bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi dia praktekkan dalam kehidupan nyata. Lewat kasihnya itu, dia peduli dengan setiap pelayanan yang datang kepada dia. Dan dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan tidak terbatas hanya kepada misioneri yang datang saja, tetapi juga kepada siapa saja yang membawa nama Tuhan. Dan inilah yang membuat hati Yohanes penuh dengan sukacita melihat Gaius seperti ini. Dan tokoh yang kedua, kemudian Yohanes menjelaskannya di dalam ayat 9 dan 11. Ini berbicara tentang Diotrefes. Ini adalah seorang pemimpin gereja juga, saudara. Ya, ada yang mengatakan satu gereja dengan Gaius, ada yang mengatakan ini berbeda gereja, tetapi gereja lokal yang berdekatan. Diotrefes ini, saudara, sebagai contoh yang buruk, di mana Yohanes sebagai penatua, sebagai pemimpin sudah menulis surat, dikatakan ya di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, saudara. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka, yang menjadi ingin yang paling utama di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka. Dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi Yohanes kembali menegaskan, dia sudah menulis kepada jemaat di Diotrefes, tetapi dia menyembunyikannya. Dia tidak menyampaikannya kepada jemaat. Karena Diotrefes ini seorang pemimpin yang tidak mau tunduk kepada otoritas, tetapi dia ingin berkuasa dan menjadi orang yang terkemuka. Dan ini jelas sekali bertentangan dengan pengajaran Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya,
Kalau di antara kamu yang ingin menjadi terkemuka, maka kamu harus menjadi pelayan. Dan itu adalah prinsip dari seorang sebenarnya pelayan. Jadi Diotrephes di sini sebenarnya sebagai pemimpin belum tentu mengerti firman Tuhan. Mungkin mendengar ya, mungkin membaca iya, tapi mengerti dan menyelaminya mungkin dia tidak sampai ke sana. Sebab jelas sekali Yohanes berkata, siapa yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Bukan berarti bahwa Allah bisa dilihat, saudara. Allah adalah roh. Dia tidak berwujud seperti kita. Jadi melihat Allah di sini suatu ungkapan mengenal Allah. Melihat Allah berarti mengenal Allah dan mengerti kehendaknya. Mengenal Allah seperti kita mengenal istri kita, mengenal anak-anak kita. Kita tahu apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Diotrephes tidak seperti itu sekalipun dia pemimpin gereja. Itu sebabnya dia apa yang dia lakukan, saudara, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di dalam firman Tuhan. Dia tidak suka dengan orang-orang yang diutus, para misioneri. Bahkan dia mencegah orang-orang untuk menolong mereka, membantu mereka. Bahkan dia mengucilkan orang-orang yang melakukan itu. Itu sebabnya Diotrephes ini menjadi karakter yang berlawanan dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang percaya. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang Demetrius. Memang tidak dijelaskan lagi siapa ini Demetrius, tetapi sekali lagi Yohanes menegaskan bahwa Demetrius ini adalah orang yang kemungkinan besar yang mengantarkan surat ini kepada Gaius sebagai misioneri juga, saudara. Di situ dikatakan bahwa Demetrius ini adalah orang yang memberi kesaksian baik. Ya, bahkan dikatakan di situ kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Artinya sekali lagi aletheia di sini kebenaran menekankan tindakan dan sikapnya sendiri yang membuktikan bahwa orang ini adalah orang yang baik. Orang ini adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran. Jadi persis seperti apa yang diajarkan oleh Yakobus, saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 Yakobus mengatakan banyak hal tentang iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan Yakobus menegaskan seperti tubuh tanpa roh, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan dari surat 3 Yohanes ini bahwa perbuatan adalah bukti daripada iman kita yang tidak kelihatan. Perbuatan adalah wujud nyata dari keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Jadi perbuatan ini bukti bahwa kita ini orang-orang percaya, bukti bahwa kita ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan sendiri berkata, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi inilah keseluruhan daripada surat Yohanes yang sebenarnya fokus kepada konsep berjalan dalam kebenaran ini. Dan inilah yang menyenangkan hati daripada Rasul Yohanes. Dan ini jugalah yang menjadi kesenangan daripada hati Bapa kita, yaitu ketika kita melakukan apa yang kita yakini. Ada dua hal penting yang ingin kita ambil dari pelajaran pagi hari ini, saudara, lewat surat 3 Yohanes ini. Yang pertama, siapapun kita, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, ataupun anak-anak muda yang mengambil bagian di dalam tugas-tugas kebapaan, yaitu mendidik, menuntun, dan mengawasi, maka kita harus sadar pentingnya sebuah pengajaran yang benar, pengajaran firman Tuhan yang benar. Sehingga apa yang dipelajari ini dapat menuntun hidup mereka, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan untuk melakukan pilihan yang benar di dalam menjalankan kehidupannya. Mengajarkan firman Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam kita mendidik, di dalam kita menuntun dan kita mengawasi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus menulis kepada Timotius mengatakan tentang kecukupan Alkitab, doktrin kecukupan Alkitab, mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu poin yang pertama, saudara.
Ortodoksi menuntun kepada ortopati dan kepada ortopraksi. Yang kedua, poin yang kedua, kita sebagai orang-orang beriman dan percaya, kita harus sungguh-sungguh membuktikan iman kita lewat perbuatan kita. Mewujudkan iman kita lewat perilaku kita, tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 18 menegaskan, Yakobus mengatakan, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Jadi sebenarnya bukti dari iman itu ada 3, saudara. Unsur iman itu ada 3, tapi saya tidak membahas secara dalam di sini. Yang pertama adalah notisia, informasi, pengetahuan. Saudara percaya yang pertama adalah mendengar dulu informasi, mendengar dulu pengetahuan. Tetapi ada unsur yang kedua, yaitu asensus, peneguhan, bukti, konfirmasi. Pengetahuan tanpa bukti yang kuat, kita tidak bisa percaya. Itu 2 hal. Tetapi ini belum cukup. Harus disertai dengan perbuatan atau fidusia. Tindakan sesuai dengan informasi yang kita terima dan kita yakini. Pengetahuan yang kita. Itulah iman, saudara. Sebab tanpa perbuatan, kita tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis juga mengerti Yesus itu adalah Allah. Bahkan dikatakan Yakobus, bahkan dia gemetar. Artinya, iblis bukan hanya punya notisia, bukan hanya punya pengetahuan, tapi dia juga diteguhkan, yakin, dan percaya bahwa dia adalah anak Allah, sehingga dia gemetar. Tetapi cuman ini yang mereka tidak punya, yaitu perbuatan. Mereka percaya, tapi mereka tidak melakukannya. Itu sebabnya perbuatan menjadi indikator yang penting untuk terus membuktikan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayat yang terakhir, saudara. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5, Paulus dengan tegas menulis kepada jemaat di Korintus yang hidupnya jemaatnya sangat berantakan. Di sini dikatakan seperti ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika demikian, kamu tidak tahan uji. Kata selidikilah dirimu ini sebenarnya arti yang sebenarnya itu buktikan dirimu. Kalau Kristus itu benar-benar ada di dalam kamu. Kalau kamu tidak bisa buktikan bahwa Kristus ada di dalam kamu, maka Paulus mengatakan, kamu tidak tahan uji. Tidak tahan uji ini, saudara, ini sebenarnya katanya sangat, kata yang tegas atau kasar begitu. Kalau kasar mungkin bukan kasar karena Paulus bukan orang yang kasar ya. Tetapi mungkin tegas, saudara, karena menggunakan istilah reprobate. Kalau saudara baca di dalam King James Version itu reprobate. Reprobate itu kalau dalam bahasa Indonesianya saudara lihat di kamus, itu bajingan, saudara. Jadi Paulus mengatakan kalau kamu nggak bisa buktikan bahwa Yesus ada di dalam kamu itu bajingan. Sebenarnya reprobate itu artinya terkutuk kalau dalam konsep teologianya, saudara. Terkutuk itu tetap kasar pada zaman dulu. Ketika orang bicara terkutuk, maka dia akan dikucilkan dan dia diusir dari kelompok dan direndahkan. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu tidak bisa buktikan dalam perbuatan kamu bahwa Yesus sungguh-sungguh ada dalam kamu, sebenarnya kamu nggak selamat. Ini penting sekali. Indikator orang percaya hanya bisa dilihat dari perbuatannya. Bukan berarti bahwa kita tidak mungkin gagal ya. Suatu saat mungkin kita lemah, suatu saat mungkin gagal. Tetapi kita terus berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Mari kita semua terus untuk semangat sungguh-sungguh menjalankan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita semua orang percaya harus berjalan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Khususnya pagi hari ini kalau kami boleh kembali diteguhkan, kembali diperingatkan, kembali dikuatkan untuk kami boleh terus semakin lagi menjalankan kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan lewat perbuatan kami. Biarlah kami menunjukkan iman kami kepadamu. Biarkanlah kami menunjukkan bahwa kami ini adalah orang-orang percaya yang sejati, orang Kristen yang sejati. Karena hanya dengan lewat perbuatan inilah kami dapat membuktikan apa yang kami imani. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami. Apapun yang kami lakukan sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, ataupun dimanapun Engkau tempatkan kami berada, sebagai pemimpin pegawai,
ataupun sebagai yang lainnya, kiranya Tuhan terus menyertai kami, sehingga apa yang kami perbuat kiranya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.